Jadi setiap sudah di akhir pasti kembali lagi di awal. Setelah adanya evaluasi ini nanti pasti dipakai sebagai informasi untuk mengikuti, untuk melaksanakan ke perencanaan berikutnya gitu. Jadi kemarin udah berhasil nih mengadakan tablik akbar. Berikutnya kita juga akan melakukan tablik akbar di edisi yang kedua, maksudnya tablik akbar untuk yang kedua kalinya. Nah, kita pasti akan membutuhkan evaluasi dari tablik akbar yang pertama. Evaluasi ini akan diambil sebagai bahan dari perencanaan. Jadi itulah mengapa perencanaan itu nggak berhenti hanya di awal, tapi di akhir pun juga ada perencanaan. Dan itu akan berproses seperti lingkaran, begitu. Nah, perencanaan ini juga merupakan langkah kedua setelah kita mengidentifikasi masalah, atau bahasa komunikasinya adalah feed forward. Jadi setelah kita sudah tahu masalahnya seperti apa, dari situ kita akan melakukan langkah-langkah yang bisa di breakdown gitu. Jadi kita akan membreakdown itu tadi menjadi langkah-langkah dalam sebuah perencanaan. Nah, untuk itu kita butuh strategi. Kita butuh strategi dalam melakukan perencanaan, karena langkah ini nanti erat kaitannya dengan strategi. Langkah-langkah ini selalu based on strategi gitu. Nah, perencanaan ini juga sering dikaitkan dengan maksud dan tujuan dalam perencanaan ini. Atau bahasa Inggrisnya itu kita sering dengar yang namanya goal sama objektif. Kalau teman-teman mungkin menyamakan goal sama objektif, sebenarnya ini beda. Goal sama objektif ini beda. Kalau goal itu adalah tujuan akhirnya kita. Misalnya ya, kita kembali lagi ke indeks nih. Saya ingin indeks ini income-nya naik, pendapatannya ini naik gitu. Itu adalah goal-nya, pendapatan naik. Nah, objektif ini adalah langkah-langkah yang harus dilakukan supaya bisa mencapai goal. Apa sih langkah-langkahnya? Yaitu yang pertama misalnya kampanye iklan, kemudian promosi, kemudian ada kartu member kayak gitu. Itulah yang namanya objektif. Dan goal sama objektif ini ada di seluruh perencanaan. Jadi nanti misalnya mbak-mbak atau mas-mas mau ngadain sebuah event gitu ya, nanti di awal itu pasti harus menetapkan mana yang menjadi goal dan mana yang menjadi objektif saya gitu. Itu harus clear di awal gitu ya. Nah, kemudian prinsip dari perencanaan ini sebenarnya apa sih? Sebenarnya gampang kok, cuma ada dua. Yang pertama adalah menyeluruh. Jadi menyeluruh ini maksudnya adalah melibatkan semua aspek ya, entah itu analisis kebijakan, atau persiapan perencanaan, atau pengelolaan pelaksanaan, atau bahkan evaluasi, itu semuanya harus menyeluruh. Karena mengingat tadi perencanaan itu adalah proses yang ada di setiap langkah, nggak hanya di awal atau di akhir, tapi di semuanya. Jadi harus menyeluruh. Dan semua badan atau orang yang ada di dalam sebuah perencanaan itu harus bertanggung jawab. Dengan menggabungkan kedua prinsip ini tadi, nanti akan dihasilkan sebuah evaluasi yang terintegrasi. Jadi bukan hanya pengawasan di akhir kegiatan, tapi juga di awal. Ya, intinya circle lah. Ini seperti sebuah lingkaran, seperti yang sudah saya bilang. Jadi semuanya itu nanti akan kembali ke awal, kemudian ke akhir, kemudian kembali ke awal lagi. Seperti itu. Nah, ini adalah proses dan unsur-unsur perencanaan. Proses perencanaan, kalau menurut Harold Coates, itu ada beberapa. Ada 3 macam. Yang pertama, kita harus menentukan tujuan terlebih dahulu. Yang kedua adalah menetapkan premis-premis. Premis-premis ini seperti apa ya? Ya, semacam ramalan lah. Ramalan gitu. Kan kita bisa meramalkan, kayaknya besok hujan nih,
kayaknya besok enggak nih atau apa, yaitu hanya sekedar ramalan aja. Tapi ramalan yang ada di sini, yang ada di premis-premis ini, ada yang nggak bisa terkontrol atau non controllable, ada yang bisa dikontrol banget, dan ada yang di tengah-tengahnya, ya separuh bisa dikontrol, separuh bisa nggak dikontrol gitu. Contohnya non controllable ini apa sih? Beberapa di antaranya itu adalah seperti suasana politik, perubahan moneter. Kayak sekarang kan kursnya lagi naik ya, apa ini Indonesia lagi down gitu, jadi semua dolar itu naik atau intinya kurs itu sekarang lagi down kayak gitu. Nah itu nggak bisa kita kontrol kayak gitu. Kebijakan politik pun nggak bisa kita kontrol. Ini berarti masuk di dalam premis non controllable. Kemudian apa sih yang bisa masuk di controllable? Saya nggak ngomongin semi controllable dulu nih, ngomongin controllable dulu. Kalau yang controllable ini adalah premis yang sangat bisa dikendalikan. Contohnya apa? Ya, semua program yang ada di atau kebijaksanaan yang ada di dalam organisasi kita atau yang ada di diri kita sendiri, itulah yang bisa kita kontrol. Kalau di tengah-tengahnya yang nggak bisa dan bisa kita kontrol, ini contohnya adalah pekerjaan para pekerja, lalu lintas kerja atau harga dan sebagainya. Misalnya nih, saya bosnya, saya kepingin pekerja saya ini harus rajin, harus antusias kalau melayani pelanggan gitu. Misalnya di toko, saya pemilik toko, saya bisa menuntut itu ke pekerja saya. Tapi di sisi lainnya, saya nggak bisa ngontrol. Saya bisa menuntut, tapi kalau si pekerjanya nggak bisa, kalau dianya nggak mau, dia tetap males-malesan aja, ya sama aja bohong. Nah, itulah yang dimaksud dengan semi-controllable. Gitu. Nah, yang berikutnya, proses perencanaan adalah mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan. Dengan mencari dan menyelidiki berbagai kemungkinan, itu nanti semakin tinggi berhasilnya sebuah komunikasi gitu. Ya kayak kita mengadakan sebuah event gitu lah. Kita kalau misalnya ada plan A, pasti harus ada plan B dong. Gitu. Jadi ya bukannya suuzon atau kayak gimana, tapi kita harus merencanakan memperkirakan hal terburuknya dulu gitu. Nah, dengan begitu kita harus menyelidiki dan meramal kemungkinan terburuk apa, sehingga kita bisa mencari langkah yang selain yang sudah kita rencanakan tadi gitu. Nah, kemudian ada unsur-unsur perencanaan. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan ini udah pasti ya, udah jelas ya. Policy ini adalah metode atau cara untuk mencapai tujuan itu. Ya, termasuk garis besarnya aja. Tujuannya seperti apa ini namanya? Ya, kita ada tujuan, terus metode-metodenya itu seperti apa gitu. Itu garis besarnya ada di policy. Kemudian yang berikutnya adalah prosedur. Prosedur ini lebih rinci daripada policy. Nggak hanya metode atau cara, tapi juga ada pembagian tugas di sini. Masing-masing anggota, kamu tugasnya apa, itu ada di prosedur ini. Dan di sebuah perencanaan itu kita harus ada yang namanya progres. Nggak mungkin dong kita udah sebulan jalan tapi progresnya juga itu aja, nggak mungkin. Dan kitanya sendiri juga harus terpacu untuk menentukan progres kita sendiri. Kira-kira berapa lama nih aku akan menyelesaikan tugasku yang A, atau seberapa bagus untuk tugas berikutnya aku laksanakan, atau berapa lama kira-kira aku bisa melaksanakan ini gitu. Itu harus kita tanamkan dalam diri kita bahwa itu harus ada progres di dalam sebuah perencanaan. Nah, yang berikutnya adalah program atau sequence. Jadi yang namanya perencanaan itu ada urutan-urutannya, nggak bisa dari awal langsung akhir, atau terus habis itu ke tengah-tengah, nggak bisa. Pasti harus dari awal ke tengah-tengah dulu, baru di akhir. Kemudian kembali ke awal lagi, gitu. Jadi ada sequence-nya. Nah, fungsi dan manfaat perencanaan. Tadi saya sudah singgung sedikit di latar belakang bagaimana pentingnya sebuah perencanaan, dan di sini ternyata menurut Wilson itu ada lebih lagi manfaat dan fungsi perencanaan seperti yang sudah saya tulis di sini. Bahwa perencanaan itu penting
karena digariskan dengan jelas dan tepat tujuan jangka panjang dan pendeknya. Terus selain itu perencanaan itu juga adalah pedoman